Suatu saat dia sholat istikharah gitu kan. Lalu dia berkesimpulan, berpendapat bahwa mimpinya itu menyetujui untuk saya kuliah di luar negeri. Nah, statusnya single, masih dalam tanggungan orang tua, ya enggak Bu? Belum menikah, tanggungan ayahnya. Tapi dia tidak mau mengikuti perintah orang tuanya. Itu hawa nafsu atau apa Bu? Hawa nafsu. Jadi jangan salah. Solihah nih ya. Solihah apalagi yang belum punya jodoh nih, jomblo. Jojoba, jomblo bahagia. Kalau ustazah dulu gitu. Jojoba, jomblo bahagia. Enak lah single, gak perlu izin-izin pamit mau kemana-mana ya Bu ya. Oh, ya Bu yang sekarang udah berdua harus pamit ya Bu ya soalnya. Kalau kita masih single lah. Jadi gunakan golden time kalian itu dengan hal-hal yang meningkatkan, mengupgrade diri kalian, soft skill dan hard skill kalian. Jadi kalau ada penelitian bahwa menyebutkan bahwa orang yang pacaran itu gitu kan, otaknya itu cenderung ke kebodohan. Karena mikirnya apa Bu? Jadi otak-otak syarafnya itu dia terputus Bu. Dia tidak membentuk dendrit-dendrit yang baru. Karena pikirannya apa Bu? Terangsang dengan hal-hal yang membuat dia hilaf, lupa. Dan itu sebenarnya candu. Dan candu itu dosa, ya enggak? Nah, hati-hati yang suka sama cowok itu, cewek cowok itu wajar. Alhamdulillah zaman sekarang ya Bu ya. Gitu kan ya cowok cewek gitu kan, ihwan ahwat. Alhamdulillah wajar gitu kan. Nah bahkan sekarang ada yang apa Bu? Satu jenis LGBT. Kalau kata ustadz saya tuh LPG bukan LGBT. LPG katanya. Kenapa? Karena LGBT juga mengklaim dirinya bahwa dia mengikuti hatinya, ya enggak Bu? Mengikuti apa? Karena ini sudah panggilan Allah gitu kan. Hati saya condong ke misalkan kelamin laki-lakinya atau kelamin perempuannya gitu kan. Nah, bohong tadi makanya apa? Kebaikan itu harus berdampingan dengan ketaatan. Apakah LGBT itu suatu bentuk taat? Ketaatan? Bukan ya Bu ya. Itu kemaksiatan. Bu banyak kasusnya Bu. Bahkan di story-story itu ya di Instagram ataupun berita-berita yang sekarang lagi viral gitu kan. Sampai ada Bu di mall-mall itu dia mau BAB gitu nggak ketahan Bu, berceceran. Karena tidak sunatullah, tidak sesuai fitrah, tidak sesuai sunatullah. Ya enggak? Dan itu sekarang banyak solihah, hati-hati. Dunia sudah semakin tua. Dan alhamdulillah, kemarin hari Rabu saya kajian bersama Ustadz Abdu gitu kan. Salah satu yang membuat kita terus mendekatkan diri dengan Allah dan menjadi hamba Allah yang Allah mau adalah ini Bu, penjagaannya melalui majelis ilmu seperti ini Bu. Jadi saya tuh Masya Allah ibu-ibu ini lagi yang ketemu. Semoga Allah istiqomahkan Bu sampai akhir hayat. Kenapa Bu? Karena itu tuh ya Bu sudah panggilan kalau seperti itu tuh Bu. Panggilan ngerasa aman, nyaman dan nagih ya Bu. Tenang ketika ada di majelis ilmu. Karena apa? Kita yang perlu bukan Allah yang perlu Bu. Kita yang perlu Allah. Allah tuh gak perlu amal soleh kita Bu, puasa kita gak perlu. Allah tuh sudah Allahu Akbar. Dia itu sudah, Allah itu sudah punya berbagai macam nama-nama sifat-sifat Allah yang maha agung. Kita apa? Kita cuman remehan, rengginang. Amal soleh kita aja belum tentu diterima kok. Berkaitan dengan hati ini Bu. Kenapa hati-hati dengan hati? Menyambut 1 Muharram ya Bu ya. Kita ada amalan berpuasa ya Bu di 9 dan 10
Muharram, 24 sama 25 Juni. 24 disebut sebagai puasa Taswa ya. Menyelisihi orang-orang Yahudi ya Bu ya. Lalu 10 Muharramnya adalah apa Bu? Ya, Syuro. Kenapa Bu? 1 Muharram kita disunahkan untuk berpuasa. Ada kejadian apa? Ini ada door prize dari saya. Ya, siapa? Ada kejadian apa di 10 Muharram yang akhirnya disunahkan untuk berpuasa? Silahkan. Angkat tangan. Yuk. Kenapa? Ibu-ibu dulu. Karena ini dompet. Ya. Silakan. Ada yang tahu? Kenapa Bu? Ya. Wahid, Isnain, Salasa. Tetot. Ada peristiwa apa Bu? Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan. Nabi Musa Bu. Nabi Musa. Wujud syukur Nabi Musa dan kaumnya. Karena pada hari itu, ya enggak? Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Ya enggak Bu? Itu ya Bu, nanti kalau ditanya sama cucunya, sama anaknya, kenapa disunahkan? Sebagai bentuk syukur Nabi Musa beserta kaumnya. Nah, karena ada kejadian, apa Bu, lautnya dibelah, lalu tentara Fir'aun ditenggelamkan. Itu ya Bu ya. Nah, nih Bu, tadi kembali lagi Bu ke hati gitu kan. Kenapa sih hati itu suka bolak-balik gitu, suka berubah-ubah gitu kan. Makanya tadi Rasulullah itu mengajarkan apa Bu? Doa untuk menetapkan hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya enggak Bu? Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Bu. Nah, di sini Allah tuh ngasih kita pilihan Bu. Pilihan apa Bu? Dalam surat Asyam ayat 7 sampai 10. Mesti Ibu hafal ini. Suka dibaca pada saat sholat duha. Ini ya Bu. Nah, 7, 8, 9, 10. Itu ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu, bareng-bareng. Wa nafsi wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Pada ayat ke-7 artinya demi jiwa serta penyempurnaan ciptanya atau ciptaannya. Demi jiwa Bu, hati Bu. Lalu yang ke-8, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Fujur wa taqwaha, fujur kejahatan dan ketakwaan. Allah tuh ngasih kita pilihan, ada 2. Yang pertama apa Bu? Fujur, kejahatan. Yang kedua, takwa. Jalan fujur dan jalan takwa. Pilihan hidup Bu. Jadi jangan dikira kalau nyun sewu. Orang non muslim, kenapa kok orang non muslim hartanya tuh banyak ya kan? Cenderungnya kan Bu banyak gitu kan. Karena apa Bu? Allah ngasih rahmat ke kita tuh bukan karena amal solih kita, bukan karena amal ibadah kita. Tapi sebenarnya Allah itu ngasih semua makhluk hidup itu rezeki yang sama, ya enggak Bu? Hanya saja kita diberi pilihan
Apakah jalannya sesuai dengan sunnatullah ataukah jalannya belok, melencong gitu kan. Ataukah dinul Islam ataukah din yang lain. Mungkin di dunia belum dihisap, tapi nanti di akhirat. Dan kebaikan orang-orang non-muslim tidak bernilai apa-apa. Jadi jangan suka gumun kalau sama orang-orang yang non-muslim terus suka ngasih gitu ya Bu ya. Suka ngasih banyak, jangan suka gumun. Kasihan malahan harusnya. Karena tidak ternilai apa-apa di hadapan Allah. Seperti itu ya Bu. Betapa banyak orang yang berantakan hidupnya gitu kan. Bukan karena apa Bu? Kecantikan. Bukan karena dia gak punya harta, ya gak Bu? Bukan pula karena dia tidak diperhatikan. Tapi karena apa Bu? Karena asupan hatinya tidak lengkap, tidak kompleks. Hatinya kosong, hatinya kering. Nah, alhamdulillah Allah anugerahkan, beri kita jalan untuk mendatangi sini tuh Bu, majelis ilmu Bu. Kita gak pernah tahu loh Bu, amal soleh mana yang Allah terima. Ya gak? Sedikit batu saja ketika ditetesi air terus menerus dia akan bolong ya Bu ya. Kita gak pernah tahu dari siapa kebaikan itu Allah akan berikan kepada kita dan itu menjadi apa Bu? Amal solih yang jariyah. Kita gak pernah tahu loh Bu. Habis ini ibu keluar dari sini taklim, lalu ibu sampaikan kepada anak-anak cucu tersayang, kepada tetangga terdekat, orang-orang yang kita kasihi. Itu merupakan amal solih. Semoga Allah ridho dengan amal solih kita. Amin ya. Nah, lalu seringkali ya Bu, kembali ke hati ya Bu. Seringkali kita itu merasa ya Bu ya, hati ini tuh kayaknya tuh memonopoli hati kita gitu, memonopoli diri kita. Nah, terus posisi hati kan tadi kita sudah tahu ya, bahwa dia adalah yang pertama. Ya kan, signifikan. Dia yang apa Bu? Yang memberikan pemahaman kepada kita, bukan otak, bukan akal loh Bu, hati. Di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Tadi kita sudah baca. Hati, bukan akal. Nah, di sini yang mengendalikan kita, yang memberikan kita pemahaman, apakah kita harus marah terhadap orang yang menzolimi kita, ataukah kita harus memaafkan? Ya hati itu Bu. Apakah kita harus mendendam? Apakah kita harus membalasnya? Apakah kita mau memaafkan atau membalas dengan kebaikan? Itu pilihan Bu. Dan yang menentukan siapa? Hati. Jadi semua pilihan-pilihan hidup kita yang dibuat oleh hati ini akan berdampak kepada yang lain Bu. Kenapa? Karena hati ini tadi apa Bu? Segumpal daging. Jika baik maka akan baik seluruhnya. Iya enggak? Kita sudah sepakat tadi di awal. Nah, kaitannya apa bulan Muharram dengan hati? Persiapkan hati, menata hati, memperbarui niat. Kita hidup ini di awal Muharram ini tanyakan pada diri kita, apa niatku dalam menjalani tahun baru ini? Kalau orang ada fakta atau mitos ya, orang ulang tahun itu selamat panjang umur gitu. Ulang tahun. Sebenarnya apa Bu? Panjang apa berkurang? Berkurang. Gitu kan. Nah, kita harus tanyakan pada diri kita, apakah aku ingin lebih dekat dengan Allah? Apakah kayak gini-gini aja hidupku tuh pengen berubah enggak? Pengen bisa enggak tangan di bawah? Tangan di atas daripada tangan di bawah, salah ya Bu? Gitu. Jangan tangan di bawah aja gitu, pengen jadi mukmin yang kuat. Gitu kan. Kalau kata Ustadz kami, ya Allah ya Rob, coba Bu ikutin Bu. Ya Allah ya Rob, jadikanlah kami
anak cucu keturunan kami selama-lamanya pandai berzakat, pandai berinfak, pandai sodakoh, pandai berwakaf. Nah, pengen gak Bu? Selama-lamanya lah Bu, anak cucu keturunan selama-lamanya. Itu ijazah dari guru kami, Ustadz Lukmanul Hakim. Jadi kalau doa tuh gitu Bu, ya Allah ya Rob, jadikan kami anak cucu keturunan kami selama-lamanya orang yang pandai berzakat, berinfak, bersodakoh, berwakaf. Ya Bu, pengen kan Bu ya? Nyah-nyoh tuh pengen ya Bu ya? Nah itu. Nah terus apa Bu, apakah aku ingin menjadi istri yang lebih solihah? Ibu yang lebih sabar? Anak yang lebih berbakti, yang bisa membantu orang tua, ya enggak? Membahagiakan orang tua, menghadiahkan hadiah terbaik, mahkota, ya enggak? Jubah emas, dengan apa? Dengan hafalannya. Amin. Jadi niat yang bersih lahir dari hati yang bersih. Nah, tuh. Nah, kuncinya adalah apa Bu? Di bulan Muharram ini, mari bersihkan hati. Dan jelas syarat masuk surga adalah hati yang selamat. Qalbun salim adalah hati yang bebas dari syirik, hasad, dengki, sombong, cinta dunia yang berlebihan, hubud dunia, dan segala penyakit yang merusak. Bu, istighfar kalau kita masih gak tenang karena gak punya duit. Wis biasa rekeningnya saldonya minta maaf. Minta maaf kalau ke ATM saldonya, ya kan? Udah biasa, karena polanya itu kosong nanti diisi lagi Bu. Geser, kalau Ustadz Lukmanul Hakim tuh bilang apa Bu polanya Bu? Kita dapat geser, begitu Bu siklusnya. Jadi jangan dikekem. Jangan. Nah ini Ibu, qalbun salim, syarat masuk surga. Yaitu di mana ketika hari kiamat harta anak-anak tidak lagi bermanfaat. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Jadi begitu pentingnya hati yang bersih. Bahkan disebutkan sebagai syarat masuk surga. Nah, renungkan bersama Bu, di bulan Muharram ini, apakah hati kita sudah selamat? Apakah masih ada ganjalan? Tetangga masih ada yang belum jawil-jawilan, belum say hello gitu kan? Iya, apakah masih ada rasa iri terhadap kenikmatan seorang lain? Misalkan tetangga beli kulkas, kita panas dingin. Ya enggak? Apakah masih ada amarah yang belum dimaafkan? Minta maaf sama orang tua, minta maaf sama suami Bu. Karena ketika rumah tangga kita itu harmonis, pintu-pintu rezeki itu terbuka Bu. Turun pintu ampunan dari Allah. Dan Muharram adalah saat terbaik untuk menyelesaikan semua itu. Ya Bu ya. Nah, ada apa Bu kemarin? Puasa Asyura, ya enggak Bu? Itu adalah ibadah hati dan badan. Salah satu amalannya ya tadi ya. Kita jelas ya tadi 24 dan 25 Juni. Tuh, mengharap agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Ingat ya Bu, ini dosa-dosa kecil yang dihapus. Kalau dosa-dosa besar, misalkan syirik, terus zolim terhadap orang lain, itu harus minta maaf dulu sama orangnya. Harus dibersihkan dulu hatinya. Karena apa Bu? Karena kaitannya dengan apa Bu? Dengan orang lain dulu, habluminan nas dulu ya Bu ya. Minta maaf dulu. Dan Muharram adalah
startnya. Saat ini atau tidak sama sekali. Kita nggak pernah tahu meninggalnya kapan. Ya nggak Bu ya? Nah, selanjutnya, ini ya Bu, boleh difoto atau ditulis amalan Muharram untuk merawat hati. Karena tadi judulnya hati. Taubatan nasuha Bu. Bersihkan hati dari dosa. Ya kan? Dengan taubatan nasuha. Sebelum apa Bu? Sholat apa Bu? Tahajud. Terus sholat hajat. Baru sholat tahajud. Ya enggak Bu? Taubat, hajat ya Bu ya. Baru tahajud. Nah, lalu tilawah Bu. Runtutannya tuh begitu Bu. Tilawah. Nah, baru nanti sholat 2 rakaat sebelum fajar. Ya enggak Bu? Lalu yang kedua, puasa Asyura 9 dan 10 Muharram. Itu untuk apa Bu? Latihan untuk mengendalikan hawa nafsu Bu. Saya pernah cerita ya, saya habis ikut training di Jawa Timur. Beliau itu pengusaha udah 2 digit Bu. Masya Allah Bu. Amalannya apa Bu? Puasa Daud. Amalannya apa Bu? Tidak bertengkar sama suami selama setahun. Bisa gak Bu? Saya ditanting kayak gitu Bu pelatihannya. Terus saya angkat telepon minta maaf sama suami saya. Dan berjanji selama 1 tahun tidak marah. Terus suami saya jawab apa? Jangan 1 tahun, selama-lamanya. Katanya gitu. Masya Allah Bu. Itu amalannya Bu, untuk membukakan pintu rezeki. Beliau puasa Daud Bu, dan saya muridnya sedang melaksanakannya. Kenapa Bu? Karena ternyata itu adalah untuk melatih kesabaran. Karena perut itu adalah pusat dari segala penyakit. Ya enggak Bu? Nafsu ya Bu, marah-marah ya enggak Bu? Kalau perutnya kenyang tuh mudah. Tapi kalau perutnya kosong, lemes semua. Ya enggak Bu? Betul. Lalu yang ketiga adalah perbanyak sholat sunnah rawatib Bu, jangan sampai ditinggalkan Bu. Sekarang itu, aduh Bu, saya kalau ngelihat ya anak-anak muda sekarang gitu, ibu-ibu sekarang tuh kayaknya hampir kalau di masjid tuh nggak ada yang nggak sholat rawatib ya Bu ya. Masya Allah, itu untuk menutup kekurangan sholat kita, ya enggak? Ya, semoga Allah istiqomahkan ya Bu ya. Iya. Lalu apa lagi Bu? Muhasabah tahunan. Evaluasi Bu. Nah, muhasabahnya apa Bu? Sudahkah, kepencet ini. Sudahkah hati kita lebih bersih dari tahun yang lalu? Sudahkah kita meningkat amalannya dari tahun yang lalu? Masihkah ada dendam, iri atau kebencian yang disimpan? Apakah ibadanku tahun ini lebih ikhlas daripada tahun sebelumnya? Sudahkah aku memperbaiki hubunganku dengan orang-orang yang pernah aku sakiti? Ini pertanyaannya ini Bu, muhasabah tahunannya. Lalu yang kelima adalah berbagi dan bersedekah. Itu adalah melembutkan hati Bu. Ya. Jangan salah, tadi kan apa Bu? Dapat geser itu polanya. Ya. Jangan takut miskin. Allah yang cukupkan. Dan kebaikan itu akan berbuah bukan langsung pada kita saja Bu, ke anak cucu keturunan kita. Iya. Lalu yang keenam adalah silaturahim. Obat hati yang retak. Nah, di sini ya Bu ya. Silaturahim Bu, kadang kita agak sulit gitu ya untuk mengunjungi saudara sanak yang jauh gitu ya, karena keterbatasan biaya, waktu, dan kita juga mungkin repot, orang sibuk gitu, Masya Allah, PKK lah, PKK duku, PKK. Tapi sekarang dengan teknologi zaman sekarang, insya Allah silaturahim tuh tinggal angkat telepon, ya enggak? Bisa. Nah, inilah Bu, amalan-amalan yang insya Allah
akan menjadikan kita kolbun salim, hati yang selamat untuk menyambut bulan Muharram, hijrah dari kegelapan menuju terang benderang. Tidak ada yang terlambat. Selagi nyawa kita masih ada di kandung badan, ya enggak? Insya Allah Allah hisab kita dengan sebaik-baik apa yang ada di dalam hati kita. Nawaitu Bu, azamkan Bu. Nah ini ya Bu amalannya. Nah Muharram adalah momentum taubat terbaik Bu. Yuk dirutinkan puasanya Bu, gak apa-apa. Kalau ibu kuat puasa Muharram 1 sampai 10 itu didautin gak apa-apa. Atau 9, ya minimal 9-10. Kalau bisa ada yang namanya puasa Senin Kemis diantaranya itu puasanya Masya Allah ya dilipat gandakan. Nah, seperti itu Bu. Bu, kita itu tuh punya kekuatan yang luar biasa Bu. Doa seorang ibu harus ditirakati anak-anak kita. Itu aja Bu, Masya Allah. Insya Allah kalau saya tuh malah percaya ya orang-orang desa itu hatinya tuh tulus-tulus, gak neko-neko gitu kan. Bahkan nerimo gitu kan ya Bu ya. Dan itulah Bu, iya, dan itulah yang kebaikan-kebaikan yang tidak terlihat di layar kaca, tidak ditonjolkan, keikhlasan gitu kan. Masya Allah, saya merinding ya. Kadangkala justru kita itu yang di depan gitu kan, ini saya yang ngomong gitu kan. Bahkan kita yang di layar kaca itu malah banyak dosanya Bu. Kita nunjuk satu gitu kan, padahal 4 jari ke kita gitu kan. Nah, jangan omong doang gitu kan. NATO, no action, talk only. Tidak bertindak tapi cuma ngomong tok gitu kan. Omdo ya enggak Bu? Nah itu yang berbahaya Bu. Nah kenapa? Hal seperti ini, tadi pagi itu terus terang saya tidak mandi karena badan saya tidak enak. Sampai tadi siang. Tapi tadi saya mandi mau ketemu ibu-ibu. Tapi Bu, kalau orang badannya lagi nggak enak tuh gerakannya tuh nggak bisa cepet Bu. Itu saya sadari banget. Gitu kan. Jadi nyun sewu, tadi saya terlambat, saya ngerasa saya akan terlambat ini. Nyun sewu, tapi alhamdulillah Bu. Kenapa kalau saya ketemu ibu-ibu tuh energinya tuh luar biasa gitu. Saya tuh jadi sehat gitu Bu. Yang tadinya badannya nggak enak gitu kan, agak meriang gitu. Kalau ketemu ibu-ibu semua di sini tuh rasanya tuh Masya Allah gitu kan. Dan itu adalah salah satu ruh yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah Bu. Menebarkan ion-ion positif. Bagaimana kita mau menyebarkan kebaikan kalau kita sendiri tidak, motivasinya tidak kuat, ya enggak Bu? Azamnya tidak kuat. Begitupun juga ibu gitu kan. Bagaimana kita bisa menyampaikan kebaikan kepada anak-anak kita kalau kita tidak di-recharge, kalau kita tidak di-upgrade, tidak diberi ilmu, tidak belajar, maka itulah esensinya sebagai seorang muslim pembelajar sepanjang hayat Bu. Karena proses paling lama adalah dan sepanjang hayat adalah belajar Bu, bukan pernikahan. Memang di dalam pernikahan itu ada proses belajar, ya, gitu kan. Dan belajar adalah proses yang sangat lama Bu. Dan makin tua, makin sadar bahwa kenapa dulu saya nggak bisa ini gitu. Kalau sekarang ya kan. Dan Masya Allah Mbak, gitu kan. Yang ini yang masih fresh gitu kan. Semangatlah kalian gitu kan. Bersusah payahlah kalian belajar saat ini gitu kan. Jangan sampai menanggung kepayahan nanti. Sayang banget Mbak, sayang banget. Banyak hal yang bisa kita lakukan di usia muda. Jadi kalau kalian sekarang sambat, capek, sambat, lelah, sambat, gak punya waktu untuk main apa. Udah nanti dulu, akan ada datang masanya itu. Nah, kita juga pernah seperti mereka ya Bu ya, gitu kan. Dan kalau kita mikir kita pengen balik lagi ya Bu ya, seperti mereka gitu kan. Dengan tambahnya usia, tambahnya
pikiran, tambahnya beban, tambahnya amanah ya Bu ya. Nah, tidak leren, anaknya udah nikah, cucunya gentin ya Bu ya. Itulah seorang ibu ya, karena sudah 27 sekarang tuh maghribnya cepat gitu kan. Nah ini ya Bu ya. Jadi Muharram bukan hanya sekedar pergantian tahun. Muharram adalah tanda kasih sayang Allah yang menghadirkan bulan istimewa. Ya kan? Penuh pengampunan, penuh keutamaan. Dan di sini di hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Begitu, maka jadikan Muharram ini menjadi titik balik bagi kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, berpuasa Asyura, perbanyak zikir dan sholat, bermuhasabah dan bersedekah, bersilaturahmi. Mungkin itu dari saya, karena lampu sudah dekat. Kita tutup dengan berdoa. Door prize-nya saya tunjuk aja ya Bu. Yuk berdoa dulu, angkat tangan Bu. Udah azan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika khairu 'azim sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu takwil. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ansur ihwanana fi Gaza, fi Palestin, fi Iran. Allahumma ansur ihwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Yang baik-baik hanya dari Allah, yang kurang-kurang dari saya sebagai manusia penuh hilaf, mohon dimaafkan ibu-ibu. Sampai berjumpa di bulan Muharram dengan semangat baru, dengan hati yang baru. Allah ridho dengan segala yang kita ikhtiarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.